Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yakni mengenai teori dan penerapannya. Program studi PBG Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Prajabatan Universitas Lampung 2022. Kami beranggotakan yaitu yang pertama Anissa Ayu Latifah, Delta Anggraini, Dinda Yasinta, Emil Amala, Retno Pratiwi, Ulfah Wulandari, dan Yustika Zulfani Alim. Daftar isi pembahasan yang pertama adalah teori, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, teori kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, teori elemen pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, penerapan, yakni analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dan Suartiningsih mengungkapkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki pola strategi kolaborasi dari semua perbedaan untuk mendapatkan informasi dari apa yang dipelajari. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi semua perbedaan yang dimiliki oleh siswa secara terbuka dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dicapai oleh siswa. Atik Siti Maryam 2021. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara memfasilitasi perbedaan kebutuhan belajar peserta didik sehingga tercapai peningkatan hasil belajar. Selanjutnya akan membahas mengenai keragaman peserta didik, yaitu tentang 3 aspek kebutuhan peserta didik. Di dalam diri setiap anak terdapat karakteristik dan potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Dikutip dari Tomlinson 2013 yang menjelaskan keberagaman peserta didik itu dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, yang kedua, minat, yang ketiga, gaya belajar. Yang pertama kita akan membahas mengenai kesiapan belajar. Slameto menjelaskan bahwa kesiapan adalah keseluruhan semua kondisi individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah kondisi fisik dari psikisnya. Sehingga untuk mencapai tingkat kesiapan yang maksimal diperlukan kondisi fisik dan psikis yang saling menunjang kesiapan individu tersebut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan. Minat merupakan keinginan yang timbul dari hati dengan sendirinya. Muhyiddin Syah menjelaskan bahwa minat atau interest ini berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan Slameto mengatakan bahwa minat belajar besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Selanjutnya adalah mengenai profil belajar. Profil belajar ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Selanjutnya, profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Dan yang keempat adalah preferensi terhadap kecerdasan. Profil gaya belajar dapat dilakukan dengan beberapa metode, yakni yang pertama metode visual, yang kedua metode audio, dan yang ketiga adalah kinestetik.
Selanjutnya kami akan membahas mengenai elemen pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi lingkungan belajar, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Yang dimaksud dengan konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada dua cara membuat konten pelajaran yang berbeda, yaitu yang pertama kesiapan dan minat peserta didik. Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua adalah bisa dengan profil atau gaya belajar peserta didik, yakni menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi proses. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kriteria kegiatan yang pertama, baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan belajar. Muhammad Ali menjelaskan bahwa lingkungan belajar yang kondusif memiliki prinsip, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk belajar dengan baik dan produktif. Adapun lingkungan belajar siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Bisa berbentuk karangan, pidato, rekaman, dan diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Syarat diferensiasi produk yang diberikan ke peserta didik. Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama, produk tersebut memberikan tantangan dan keberagaman atau variasi. Yang kedua, produk tersebut memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses dilakukan untuk mengkaji penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Judul video pembelajaran berdiferensiasi adalah Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dan Penerapan dan Pembelajaran Sosial Emosional pada KBM Matematika SMP. Hasil analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses, yaitu yang A, mengaktifkan pembelajaran. Dalam video tersebut, materi belajar difokuskan pada perputaran atau rotasi suatu bangun dan diakhiri pembelajaran siswa diminta menyimpulkan pembelajaran dan guru memberikan penguatan berisi tentang hal apa yang harus dilakukan siswa setelah belajar. Yang kedua, kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Mustar dalam video pembelajaran berdiferensiasi tersebut selain memberikan latihan soal, juga diselingi dengan kegiatan ice breaking atau game pendidikan untuk melatih fokus peserta didik sebelum mengerjakan tugas. Yang ketiga atau yang C, kegiatan pengelompokan.
Cara memenuhi atau proses yang diperlukan disiapkan yaitu guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau kelompok. Nah, kita akan membahas mengenai kegiatan pengelompokan. Kegiatan pengelompokan, baik kegiatan belajar individu maupun kelompok, harus direncanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan yaitu guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri atau kelompok. Pola pengelompokan yang pertama yaitu berisi siswa yang pemahaman konsepnya baru akan berkembang. Yang kedua, berisi siswa yang pemahaman konsepnya sedang berkembang. Dan yang ketiga, berisi siswa yang pemahaman konsepnya sudah mahir. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.